Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Apa cerita semua saudara-saudara? Pripun kapare, apik kape? Ba kabar sadonyo? Biado lah kita sesudena. InsyaAllah semuanya diberikan istiqamah dalam iman dan Islam. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja membeli kain. Kain dibeli di beras tagi. Kalau ada yang menawarkan orang lain, tanda mau berbini sekali lagi. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di Pulau Raja. Saya tidak pernah berpantun, hanya menjawab pantun saja. Hilang pula bahan yang lain. Tadi pagi kami sehabis sholat subuh langsung berangkat ke Pangkalan Kerinci. Tabligh akbar di Pangkalan Kerinci selesai dapat duit 70 juta. Selesai itu lanjutkan lagi tabligh akbar di Pematang Rebah. Dari hasil kumpulan duit, kalau dilihat bungkusannya lebih besar dari di Pangkalan Kerinci. Tapi belum kami hitung entah berapa, karena banyak duit 2000. Selesai dari Pematang Rebah malam ini. Kalau dikatakan letih, lelah, betul. Dikatakan habis suara, betul. Kami sangka kami sudah banyak berbuat untuk agama ini, tapi mendengar cerita panti asuhan Baitul Yatama 9 tahun mengontrak rumah untuk anak yatim. Ternyata perjuangan kami hari ini tak ada apa-apa. Apa pelajaran yang diambil dari malam ini? Maka bersiaplah setiap kita yang hadir malam ini, berniat dalam hati, kalau rezeki lancar, kalau sawit berhasil, kalau karetnya sukses, kalau tokonya besar, membuat panti asuh. Siap? Yang bilang siap, awas. Siap? Insya Allah. 2 anak yatim kena penyakit thalassemia, darahnya bermasalah. Akhirnya sekarang ada 13 anak yatim. Ustadz kok tahu? Saya sudah datang ke Baitul Yatama tadi. Orang Belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Orang Belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Besok pagi datang, siap? Besok pagi datang ke Baitul Yatama, tanya berapa beras di sini perlu tiap bulan, berapa kaleng sarden yang perlu, berapa telur ayam, berapa yang belum bayar uang sekolah. Siap? Tanya besok. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Jadi Ustadz Somad tadi dapat duit di Pangkalan Kerinci 70 juta, di Pematang Rebah lebih kurang begitu juga. Malam ini kalau ditengok jumlahnya nampaknya lebih dari 100 juta. 170, 70, 240 juta. Untuk apa duit ini? Bukan untuk Abdul Somad. Abdul Somad tidak mengambil seperak haram, sumpah tak ada. Minyak mobil tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, balik mati tanggung sendiri. Semua duit ini akan dibawa untuk suku Talang Mama. Nama programnya tertulis, tolong talang, talang, tolong, tolong talang. Tolong talang 2020. Bapak yang mau bantu silakan, yang tak mau bantu tengok aja nanti sawitnya trek.
ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama bukan orang yang minum kamput, minum tua, sabu-sabu, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser. Hafal juga Ustaz. Jangan-jangan dia mantan pemakai juga. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang minum khamar. Orang yang mendustakan agama siapa dia? Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang belilas, orang seberida, ini semuanya bisa dicap menjadi orang yang mendustakan agama. Mau? Tidak. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan pendusta agama? Kalau mau tidak menjadi pendusta agama, santuni anak yatim. Malam ini saya akan menjelaskan 5 syarat supaya bebas dari pendusta agama. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 50 menit, 10 menit baca doa, pas 60, sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Saya akan jelaskan 10 menit tentang orang yang mendustakan agama, bagaimana cara membebaskan supaya tidak masuk dalam golongan pendusta agama. 1, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka santuni anak yatim. Penyantunan anak yatim yang akan diserahkan oleh bapak anggota dewan. Sapu kepala anak yatim. Sapu, usap kepala anak yatim. Anak yatim pun balik ke rumah, dibuka amplop 5.000 perak. Dipajanglah anak-anak yatim di depan panas. Bukan begitu menyantuni anak yatim. Bukan dipajang anak yatim itu di depan orang, malu dia. Saya sudah banyak jumpa cerita sama anak yatim. Saya tanya, dalam pengalaman hidupmu, apa yang paling menyakitkan wahai anak yatim? Jujur. Jujurlah padaku. Jujur, apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang banyak. Baitul Yatama tak ada memajang anak yatim. Tak ada anak yatim disuruh berdiri di sini, diusap kepalanya, tak ada. Tapi langsung ditanggung makannya, minumnya, tidurnya, kamarnya, fasilitas macam hotel. Ustadz kok tahu? Saya tidur di sana tadi. Saya tanya, ini hotel apa ini? Ini rumah anak yatim Pak Ustadz. Wow, amazing. Luar biasa. Selama ini kalau sudah disebut panti asuhan anak yatim, terbayang kita dindingnya berlobang, atapnya bocor. Tapi tadi macam fasilitas hotel, Baitul Yatama, bait rumah anak yatim. Ada pula sebagian ibu-ibu, bapak-bapak mau menyambut bulan suci Ramadan, undang anak yatim. Masih ada orang belilas mengundang anak yatim sebelum bulan puasa? Banyak. Oh, diundanglah anak yatim. Anak-anak yatim nanti datang ke rumah ya, kita ada makan bersama habis maghrib ya. Datang kalian jam 5 ya, ya. Datang anak yatim jam 5, disebar Yasin, suruh baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Singkat cerita sampai fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. Belum. Jadi gimana? 3 kali. Ini menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? 3 kali disuruh baca Yasin anak yatim. Sudah selesai 3 kali. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Belum tahlil. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Berapa kali Pak Sohibul Bait? 100. La ilaha illallah. Kipas angin kencang, dihembusnya lah koran yang menutup piring. Ditengok rupanya mie. La ilaha illallah. Udah baca Yasin 3 kali, tahlil 100 kali, mie-nya bukan pula mie besar, mihun.
Afdhalul zikri fa'alam afdhalul la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Doa selamat selesai itu dimakan anak yatim lah minta di Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pedasnya minta ampun. Dia makan 2 suap balik mencret. Kau menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? Kalau mau tahu cara menyantuni anak yatim, datang kalian ke Belilas, datang kalian ke Sebarida. Tengok Baitul Yatama, kasih makan, kasih makanan, kasih seragam, kasih baju, kasih kamar, sekolahkan. Itulah cara menyantuni anak yatim. Sudah kusampaikan ya Allah kepada seluruh yang mendengar ceramah ini. Berapa kamera yang meliput malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh banyak rumahnya, tak terhitung lagi dah. Semua yang menonton, yang streaming, hai dimanapun kalian berada, hai orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang hebat, santuni anak yatim. Kalau tidak, tengoklah anak kalian jadi anak yatim nanti. Yang sekarang ketawa, boleh jadi balik dari sini mati dan besok anaknya menjadi anak yatim. Takut. Dulu orang mati tua-tua lama. Sekarang anak muda minum kopi mati, campurnya spiritus. Ibu-ibu pas acara undangan, ibu makan kambing? Enggak. Ibu makan toco? Takut. Kenapa? Kolesterol. Takut mati mendadak. Makin besar rumah sakit, makin canggih dokter spesialis, orang makin banyak mati atau makin sedikit mati? Makin banyak. Makin hebat rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, orang makin panjang umur atau makin cepat mati? Jagalah, jagalah. Bagaimana cara menjaga diri supaya tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama? 1, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Penyantunan anak yatim. Santunan sapu kepalanya, santuni sapu kepalanya. Masya Allah, semangat ibu itu. Wah, mana anak yatim yang gondrong-gondrong itu disapunya, yang gundul tidak. Kenapa ibu tak santuni? Kata ustadz kami, siapa yang menyantuni anak yatim, menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, maka mendapatkan pahala sebanyak rambut anak yatim. Itulah maka yang gundul tak kusapu. Bodoh kok dipelihara. Maknanya sebanyak rambut bukan berarti yang tak berambut tak dapat pahala. Ibu-ibu yang di sana yang sudah menyantuni anak yatim, mudah-mudahan murah rezekinya. Yang pelit, bakhil, kedekut, bin medit, bin sampili, bin siap-siap laki ibu diambil pelakor. Ustadz ni nakut-nakuti aja. Dah, insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Habis 1. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Peresmian panti asuhan Baitul Yatama Belilas, Inhu, Riau. Plastik apa nih, Dek? Plastik sampah atau plastik apa? Plastik infak. Mainkan. Plastik infak, jalankan. Kalau bisa plastiknya banyak-banyak di sini, karena ini yang megang duit. Naikkan plastik ke atas, ikan-ikan besar di sini. Ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus di sini. Kalau yang di bawah nih ikan-ikan teri aja nampaknya. Ikan teri tapi 3 ton, guys. Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Insyaallah yang malam ini bersedekah semuanya bebas dari tergolong mendustakan agama. Amin. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak mau mengasih makan orang miskin. Kenapa dibedakan antara anak yatim dengan orang miskin? Karena anak yatim ada batasannya, sedangkan orang miskin laki-laki, perempuan, orang tua
orang sakit, orang renta, maka insya Allah kita tolong fakir miskin. Orang miskin sabar dengan miskinnya, orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya, sementara engkau kebunmu sejauh mata memandang. Orang-orang beli lasni sawitnya kabarnya luas-luas. Amin. Sawit bapak berapa hektar pak? Ya cukuplah Ustaz Somad. Cukup untuk apa? 70 keturunan. Pak Ustadz, kenapa tak memandang kami Pak Ustadz? Saya bagi-bagi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Habis 60 menit kami pun akan langsung terbang berjalan naik mobil menuju Rantau Langsat. Selama saya ceramah di Rantau Langsat baru sekali dapat langsat. Malam ini kami akan menuju Rantau Langsat. Doakan supaya jalannya lancar, tidak becek, tidak sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Masya Allah, tengok berebut bapak tuh masukkan duit. Penuh. Ini nampaknya 5-10 kresek malam ini. Paksa kami minjam truk nih nampaknya pak. Tak muat mobil kami nampaknya. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Yakinlah. Setelah anak yatim disekolahkan, tapi ada orang yang tidak yatim, dia sudah tua, renta, maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu. Banyak itu tetangga kita sudah tua, sawitnya tak ada, anaknya meninggal, pohon karetnya tak ada, sudah dijual, suaminya meninggal, sehidup sebatang kara, anaknya tak ada. Maka kita belikan kain, pergi belanja ke warung. Pak, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh 1 kotak, susu 5 saset, roti gabin, ikat plastik hitam, antarkan ke mereka. Itulah yang akan kekal abadi. Ini setiap dapat duit makan sup tunjang, makan kolesterol, mati. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah, insya Allah. Yang sudah bersedekah ini, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kau masukkan duit, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan duit ke dalam plastik, itu yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan ke dalam plastik, wahai bapak di sana, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau simpan di dompet, siap-siap dicuri binimu malam nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz nakut-nakuti ya? Tidak. Saya hanya sekedar bercerita saja. Ma'akalta, yang kau makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di kampung kami makan pagi itu breakfast, makan siang lunch, makan malam dinner, makan siang, makan malam, makan siang, makan pagi, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 on setengah. 1 bulan 7 kilo setengah, 1 tahun 100 kilo. Saya sudah menghabiskan 4 ton 300 kilo. Lahir 1977, umur 24. Saya sudah membusukkan 4 ton 300 kilo. Dari mana Ustadz menghabiskan 3 ton? 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton, 3 tahun 43 tahun 300 kilo. 4 ton 300 kilo. Itu yang baru saya hitung berasnya. Cabai, bawang, tomat, lengkuas, durian, sup tunjang, ayam penyet, ayam sipak, ayam mati, belum dihitung lagi. Kalau kotoran kambing di bawah kandang kambing diambil pakai skop, disiramkan ke cabai, cabainya akan subur, hijau, merah, gemuk, menyala. Tapi kalau yang 4 ton 300 kilo tadi, kau siramkan ke cabai, siramkan hari ini, besok kuning, layu, mati kontan. Saking kan tak adanya bermanfaat manusia ini. Apa yang ada di badan kita ini? Busuk. Oh, wangi, udah disiram minyak wangi tadi.
Dari darah, daging, tulang, kuku. Kenapa masih mengalir darah ini? Karena darahnya tidak beku. Kalau darah sudah beku tidak mengalir, akhirnya membusuk. Tidak mengalir darah sampai ke ujung, membusuk, digunting, dipotong, namanya amputasi. Gara-gara apa? Diabetes mellitus. Habis, potong. Mudah-mudahan selamat kita dari potong-potong. Amin. Dulu yang dipotong itu cuma manusia, sekarang kaki TV pun kena amputasi. Dulu waktu saya kecil TV itu kan bekaki kan, sekarang tak bekaki lagi, habis kena amputasi. Makanya dulu kalau kita bertamu di rumah orang kasih teh manis. Sekarang mana ada kasih teh manis, air putih aja. Nih air putih. Tadi sudah minum teh manis di Baitul Yatama 2 gelas. Kenapa dibeli las tak dikasih lagi teh manis? Karena orang beli las manis-manis. Gitu cara memuji orang yang hatinya sakit karena duit udah keluar. Bapak Ibu senang hati malam ini? Alhamdulillah, aku percaya jangan ada dusta di antara kita. Fakir miskin mesti kita tolong. Tidak cukup hanya kita. Hai bapak-bapak yang punya jabatan dan kekuasaan, bapak-bapak anggota dewan malam ini, pakailah tanda tanganmu yang masih laku itu untuk menolong fakir miskin dan anak yatim, Pak. Setuju? Anak yatim, fakir miskin di Indragiri Hulu dapat tunjangan dari APBD. Setuju? Mumpung tanda tangan masih laku. Nanti kalau udah pensiun, menggeletar tanganmu. Banyak saya jumpa pensiun-pensiun udah tua, tak lagi laku tanda tangan, duit tak ada, tenaga tak ada, baru datangi saya. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Pret. Dulu waktu masih laku kemana aja, Bo? Dulu waktu masih hebat kemana aja? Lupa. Sekarang baru kau ingat. Jadi apa yang bisa saya buat, Pak Ustadz? Istighfar aja banyak-banyak, Pak. Menunggu malaikat maut datang. Kejam Ustaz Somad nih. Kejam kau Ustaz Somad? Saya mengingatkan mumpung ada jabatan dan kekuasaan. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, bapak Kapolres, bapak Kapolsek, pakailah pistol itu mumpung masih meletus, Pak. Saya diajak meresmikan masjid dibuat oleh Pak Kapolsek di Jambi. Selama ceramah saya di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita ke kantor Polsek. Hah? Kantor Polsek? Nggak level lah ya. Kita biasa ceramah di Mabes, di Polda, di Jakarta. Kenapa kita ke Polsek? Ini Kapolseknya luar biasa, Pak Ustaz. Kenapa? Bapak Kapolsek bangun masjid di depan kantor Kapolsek. Takbir. Ustaz Somad ceramah, kumpulkan dana, sedekah. Masuk 2000 perak. Polisi tak ada dia ceramah, slow aja, pegang-pegangnya pistol. Ah, kasih duit, kasih. Ah, keluar semua, keluar. Ah, beli semen, beli batu bata, beli kerikil, berdiri masjid, berhenti jadi Kapolsek, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri, pensiun, mati, pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Salah ceramah saya ini. Kalau salah katakan salah, biar cepat saya turun, cabut kami. Saya ceramah ini sayang sama polisi, sayang sama Pak Dandim, sayang sama Pak DPR. Cuman sayang saya gayanya begini. Ada orang sayang tuh dipuji-pujinya. Bapak Kapolres yang sudah dimuliakan Allah dengan jabatan, dengan... Saya tak suka gitu. Saya to the point aja. Pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Saya di depan anak-anak muda ini bangkit semangat saya. Depan pemuda Pancasila. Pancasila! 3 orang aja. Saya di depan orang-orang FPI ini bangkit selamat saya. FPI, takbir! Tak ada FPI. Rupanya FPI tadi di Pematang Rebah. Ulang tahun yang ketiga NGU. Apapun yang kau teriakkan, mau Pancasila, mau takbir, semuanya tetap menolong orang fakir miskin. Tengok di Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain Ustaz Somad masuk ke dalam? Kami mau masuk ke dalam mengganti bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah lapuk, yang sudah robek, ganti bendera baru. Anak-anak itu diajarkan menyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Radikal kepala otak kamu radikal. Kamilah yang mengajarkan anak-anak Indonesia dalam hutan sana. Kau selama ini kemana? Marah Ustaz? Enggak. Tadi habis makan asam pedas baung, jadi begitu bawaannya, pedas saja bawaannya sekarang. Gimana cerita duit kita tadi? Hah? Kenapa plastik hilang? Ini soalnya jalan lintas ke Jambi nih. Takut saya yang satu bawa ALS ke Jambi, yang satu bawa Lorena ke Medan. Habis kita. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Karena polisi dan tentara sudah bersiap-siap semua. Kalian yang mau membawa duit sedekah tadi, bawalah, kok berani kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita masuk yang ke fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang celaka bukan orang yang sabu-sabu, yang celaka bukan orang yang berzina, yang celaka adalah orang yang betul ini. Hayya 'alas shalah. Dia slow aja. Kau tak sholat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang kalau zaman dulu kalau sesat aja. Orang sekarang udah sesat pakai dalil pula. Kau tak sembahyang, fawailul lil musallin. Nanti kalau ada orang belilas gini, ini otaknya sungsang. Error. Jadi untuk meluruskannya itu lagi dibawa ke rumah sakit jiwa Pekanbaru kilometer 11, jauh. Jadi payah cari tiang listrik. Nah, antuk kan ke situ. Ketiga, yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama adalah fawailul lil musallin. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Makna lalai di sini dua. Yang pertama, lalai meninggalkan salat. Yang kedua, lalai dalam salat. Dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Manalah kunci motor tadi? Memang kalau kita sholat itu ada satu setan khusus yang kerjanya mengingat kita yang semua yang lupa. Kalau ibu-ibu sedang sholat, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli. Kalau bapak-bapak sedang sholat, berapa harga sawit sekilo sekarang, berapa berondol, berapa. Itulah kerja setan. Setan itu jangan disalahkan, karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang penting kita jaga diri kita, lalai dalam sholat. Sebelum sholat itu baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridhamu yang ku cari. Allah. Salat apa ini? Allahu Akbar. Datang setan berbisik. Kau salat zuhur apa salat asar? Salat mukim apa musafir? 2 rakaat apa 4 rakaat? Makanya dikuatkan otak itu, dikuatkan hati itu. Kau salat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kuat apa tak kuat? Kuat. Lawan setan-setan itu. Bacaannya harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Berbisik dia. Was-samaa'i wat-thariq. Ini banyak sekarang orang sholat mulutnya tak ada membaca. Allahu Akbar. Macam orang kesambet.
Kau sembahyang apa tersapu? Sholat itu mulutnya membaca, bukan diam. Kok kenapa sholat tadi mulut kau diam? Masih syukur aku sholat, kawanku tak sholat lagi. Ini tak betul. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia tak sholat, badannya sehat, tidak sembahyang, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tak sembahyang, orang belilas, jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan dikuburkan, biarkan berjalan sendiri jadi zombie. Coba bawa kemari kresek tuh bang, saya mau tes berapa duit yang paling banyak. Kosong, bukan sulap, bukan. Mudah-mudahan tertarik 100.000. Marah pula muka bapak tuh kesan. Dianggap rekayasa untuk menjelek-jelekkan orang belilas ngasih 10.000. Oke, kita ulang sekali lagi. Saya tak pandai, saya jujur-jujur aja, saya pejam mata. Bismillah, ya Allah, terambillah 100.000 biar naik harkat martabat orang belilas. Tengok, betul, saya masukkan, bukan saya ulang sekali lagi, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru agak naik sedikit, 20.000 jadilah. Yang penting yang bilang yang penting ikhlas itu 2.000 tadi tuh. Mainkan sekali lagi. Tapi udah Pak Ustaz, DP-nya. Tidak penting banyak, yang penting apa pula begitu prinsipnya? Prinsipnya banyak dan ini orang ngasih 2.000 perak. Kok kenapa kasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun akan ada balasannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, yang membuat mentaja acara malam ini, kalau dia sedang sakit, sehatkan ya Allah. Kalau dia sedang dalam kesulitan hidup, lapangkan hidupnya ya Allah. Kalau dia sedang dililit hutang, bebaskan dia dari hutang piutangnya ya Allah. Selamatkan anak-anaknya dari narkoba dan LGBT ya Allah. Kalau dia sedang dianiaya orang, yang menganiaya itu terbuka pintu hatinya, dapat hidayah ya Allah. Ini bukan senang buat acara sebesar ini, sampai tak tahu tak berapa jumlah yang datang, tak nampak ujungnya di mana. Untuk mengetahui ujungnya di mana, karena lampu gelap tak nampak, ditambah lagi lampu ini silau mata saya. Yang punya HP tolong nyalakan handphone. Masih ada HP pakai senter? Masih ada? Hidupkan senter biar nampak menyala dia dari ujung ke ujung. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Udah, matikan HP-nya. Nanti ada yang miss call, nge-SMS, nge-WhatsApp, susah pula. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan diampunkan dosa-dosanya. Jangan lupa doakan juga Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam husnul khatimah.
Jangan dulu, kita masih ada program besok pagi. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Lalai dari sholatnya, melalaikan sholat, ataupun lalai dalam sholat. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Pahami bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pahami, bukan saya suruh terjemahkan. Yang pula diterjemahkan inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, peace be upon you, oh our passenger Muhammad SAW, peace be upon him. Kan begitu. Gitu kalau ceramah ustadz internasional. Kalian pikir ini ustadz ecek-ecek? Kalian tengok tulis nama di sini, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Kenapa ditulis begini bagus, panjang-panjang? Biar supaya orang tahu. Karena saya ketik di Google itu. Cobalah ketik di Google Abdul Somad, keluar sinetron Bang Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak lajang nih istiqomah sholat berjamaah. Sedang ke tanah lapang aja dia ramai. Sedang di tanah lapang, duduk di atas rumput, mau dia datang malam-malam, apalagi ke besok tengok masjid dibelilah subuh besok. Tengoklah, ramai insyaallah. Amin. Besok yang sholat subuh ke masjid, begitu masuk ke dalam langsung putu. Berapa jumlah? Kalau bertambah jumlah jamaah subuh besok, berhasil tabligh akbar malam ini. Tapi kalau pemain inti juga yang datang, dia imam, dia muazin, dia iqamat, dia makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada makmum tulis sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Atuk tuh yang azan zaman ayah kita dulu tahun 80-an, dia juga lagi azan di masjid. Anak mudanya kemana? Anak muda sudah diambil warnet, anak muda sudah diambil LGBT. Ada yang laki-laki gagah perkasa tapi tak bisa azan. Bisa kau azan? Enggak. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ini yang begini-gini ini kita serahkan ke Pak Kapolres. Biar dilatih dia gerak jalan. Siap gerak. Siap. Mudah-mudahan diselamatkan anak-anak muda kita dari penyakit. Cemana lah anak-anak muda ini tak jadi bencong. Itu yang ditontonnya di TV tiap hari. Pembawa acara bencong, artisnya bencong, hantu pun bencong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Takbir tuh lari hantu-hantu bencong. Ada seorang bencong dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Yang cerita ini ketua ruqyah di Pekanbaru. Saya tanya, Ustaz, betul ada orang di ruqyah bisa sehat? Betul Pak Ustaz. Kok bisa? Rupanya yang merasukinya jin bencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada juga yang rajin salat Pak Ustaz, maksiatnya jalan juga. Itu namanya STMJ, salat terus maksiat jalan. Insyaallah ibu-ibu semuanya dapat suami yang salat. Banyak yang tak salat nih. Sawit luas, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, mau? Tapi tak sembahyang. Bang, sembahyang bang. Macam babi kena sembelih. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah calon menantu kalian inilah anak-anak muda yang soleh-soleh. Soleh-soleh. Mana ada anak belilas nih yang pacaran? Betul? Tak ada. Yang pacaran kita malam nih ya, tidak ada pengajian Ustaz Somad. Pulang nanti baru kita boncengan.
Jangan. Karena yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melendung wetenge iku sopus perempuan dino iku laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kalian pikir melahirkan anak itu mudah? Keluar meniti, keluar darah, keluar uratnya. Bukan macam zaman sekarang melahirkan anak bersin lahir, asyik lahir. Kalian pikir enak melahirkan anak itu yang belum melahirkan anak? Mau saya ceritakan? Nanti kalian tak percaya. Macam pernah aja Ustaz itu kata dia. Oleh sebab itu jagalah harkat martabat kalian wahai adik-adikku, anak-anakku. Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah anak-anak perempuan kita, perempuan adalah keponakan kita. Jangan sia-siakan mereka. Siap laki-laki? Jangan ada dusta lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti yang masih sekolah-sekolah dulu, yang masih kuliah-kuliah dulu, nanti setelah berhasil baru kalian nikah, baru kalian berjumpa dengan yang baik-baik. Untuk sekarang nih kalian tengok-tengok aja dulu dari jauh. Cuman saya khawatir kalian ini anak-anak muda nih yang kalian tengok anak gadis, yang menengok neneknya pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Maka kalau sudah tiang hancur, tiang kapal kalau sudah tumbang, maka layar akan tumbang, akan tenggelamlah kapal di tengah lautan. Mau kapal ini tenggelam? Kita mau kapal ini sampai ke Pulau Harapan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak yatim sudah disantuni, fakir miskin sudah dikasih makan, sholat sudah khusyuk dan ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang keempat, alladzina hum yura'un, mereka yang beramal riya, menunjukkan amalnya kepada orang lain. Itulah yang riya. Oh, jadi kalau begitu kami riya lah nih Pak Ustadz, amal kami tunjukkan dalam kresek plastik tadi yang sudah masuk duitnya ke dalam. Bukan itu yang riya. Riya itu sengaja masukkan duit ke kotak, ini ambil pula kamera, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mau nyumbang nih, mau nyumbang, matikan HP, tarik balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang malam ini insya Allah semua jamaah yang menyumbang malam ini untuk tolong talang 2020, selamatkan mereka dari riya ya Allah. Kau dulu beramal karena Nabi Isa, cari Nabi Isa, minta balasan sama dia. Kau dulu beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kau dulu beramal karena atasanmu, kau dulu beramal karena tetanggamu, kau dulu beramal karena jamaahmu, kau dulu beramal karena kawanmu, minta balasan dari dia. Oleh sebab itu jangan sampai posting-posting di medsos yang membuat kita jadi kira-kira kalau kita posting di Instagram, yuk zikir yuk, riya atau ngajak? Saya ulang sekali lagi, yuk zikir yuk, riya atau ngajak? Boleh apa tak boleh? Boleh, silakan. Yang tak boleh itu berzikir 1000, subhanallah, subhanallah. Setelah 1000, yang model pencet-pencet itu, subhanallah, subhanallah. Cepat-cepat pula tuh, 100, 200, 1000. Sudah 1000 foto, langsung diupload di Instagram. Alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Bagi yang suka tolong like and share. Riya. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya. Kalau ada orang malam ini yang menyumbang, lalu kemudian nanti dihitung, diumumkan, yang menyumbang dari Belilas, dari Seberida malam ini, yang akan dibawa ke Tolong Talang berjumlah 100 juta. Boleh apa tak boleh? Boleh. Membangkitkan semangat.
bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tak salah. Yang salah adalah ketika kita menggunakan itu untuk menaikkan popularitas, hanya kita mau masyhur, mau populer, tapi rasanya semua malam ini lillahi. Usolli fardhu subhi rakaatain adaan makmuman lillahi. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Karena kita memang beramal bukan karena apa-apa. Wala haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau datang rasa bangga di dalam hati, datang rasa sombong, kau yang paling hebat, kau yang banyak sholat, kau yang sering bersedekah, kau yang menyantuni anak yatim, banyak-banyak katakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Oh, Ustaz Somad itu kalau ceramah kemarin di Belilas ramai penuh tanah lapang, la haula wala quwata illa billah. Dipujinya juga terus. Ustaz Somad itu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau bukan karena kehendak Allah, bisa orang berkumpul ramai sebanyak ini? Bisa? Saya pernah juga ceramah ramai orang, rupanya ada pembagian sembako. Malam ini ada pembagian sembako. Ini pulang dari sini ada dikasih kupon untuk ngambil duit voucher. Tak ada. Semua yang datang malam ini, yang paling berat perjuangannya malam ini adalah ibu-ibu. Betul? Kok betul? Yang paling berat perjuangannya malam ini ibu-ibu inilah. Kenapa? Karena sinetronnya hilang 3 malam. Mudah-mudahan jihad ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedekah duit bapak ibu dibalas Allah berlipat ganda. Kenapa anak itu menangis? Hilang maknya. Bawa ke atas. Bawa ke sini biar kuumumkan. Anaknya hilang atau maknya hilang? Anak sama mak sama-sama hilang. Bawa sini, kita umumkan. Sini nak. Sini anak Ustaz. Sini. Mana maknya? Bawa. Ini maknya. Ikat di pinggang. Kalau tak bisa, jadikan gantungan kunci. Ada lagi yang kehilangan? Tak ada. Yang kehilangan menantu? Banyak cowok-cowok menantu. Nah, gitu caranya diumumkan depan orang banyak. Jangan diam-diam sendiri. Alhamdulillah, akhirnya bertemu juga. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Jangan jera membawa anak pengajian. Besok malam ada ustadz lagi datang ke Belilas. Pak, kita pengajiannya. Jangan, hilang anak kita nanti, jangan. Kalau saya yang hilang, Pak, kau hilang tak apa-apa, pergilah. Anak yang dibawa malam ini, digendong oleh ibu, dibawa malam ini pengajian, insya Allah mereka yang akan menjadi pemimpin Provinsi Riau ke depan. Macam-macam ulah anak ini. Minta balon, kasih balon. Minta sate, kasih sate. Minta buka baju kepanasan, bukakan baju. Oh mak, sedapnya punya mak ya. Sedap punya mak tu. Nasi kecil dulu terkenang, kita apapun kita mau kasihnya. Tapi kalau dia sudah tak ada lagi, Pak, hampalah dunia ini. Maka kau yang punya mak sekarang, anak-anak muda, jangan kalian lawan. Jangan kalian lawan, apapun kata dia, diam. Jangan kalian lawan, janji, jangan melawan. Balik dari sini, beli makanan yang paling dia suka. Suka dia makan sate, belikan sate. Suka dia bubur ayam, beli bubur ayam. Suka dia es cendol, belikan cendol. Balik ke rumah, mak, ku belikan ini. Itu luar biasa senang hati dia. Sekali senang dia, menetes air mata bahagia dari mata dia, mengalir surga seperti mengalir rezekimu seperti rezeki raja-raja. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, perlakukanlah emak dan ayahmu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Astagfirullah, udah jam 10. Apa pula belum jam? Saya tak mungkin bohong. Tadi saya mulai jam 9, rupanya udah jam 10. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang baik-baik, tak terasa begitu cepat waktu berlalu.
Kadang di tempat lain saya ceramah, baru 15 menit saya ceramah, jamaah udah menunduk semua. Kalau cuma sekedar nunduk, tak apa, berbunyi pula. Kadang di tempat lain saya baru ceramah sebentar, udah keluar kuda Nil. Mau saya lemparkan aja bola golop ke dalam. Tapi dibelilah dari tadi mata saya tajam, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Telentang ada tadi, entah kemana balik udah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, bersama kami malam ini di lapangan sepak bola. Sepak bola? Hah? Mana tiang gawangnya? Ada di belakang? Mudah-mudahan tak tercabut. Bersama kami malam ini di lapangan sepak bola di Belilas ini ya Allah. Mudah-mudahan bersama pula kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Nanti orang Belilas dipersilakan Allah masuk ke dalam surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Hai orang-orang Belilas, silakan masuk ke dalam surga. Masuk orang Belilas dalam surga, ditengoknya tak ada Ustaz Somad. Malaikat, iya Ustaz Somad mana? Malaikat senyum, dia di ruang VVIP. Saya cuma ngetes saja, yang hatinya senang menengok Ustadz masuk surga, pasti dia ikut senang, betul? Tapi kalau dalam hatinya ada dengki, ada hasad, ada busuk hati, apa pula kelebihan dia? Macam hebat aja dia, udahlah kurus, kering, tak ganteng pula mau masuk VIP pula, twih gitu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Yang terakhir, yang kelima, wa yamna'unal ma'un, tidak mau berbuat baik sesama manusia, tak mau menolong orang. Itulah orang yang mendustakan agama. Nanti Bapak Ibu malam tahajud pakai ayat ini untuk sholat tahajud ya. Nanti malam bangun tahajud, Bapak jadi imam, Ibu jadi makmum, pakai ayat ini jadi ayat sholat tahajud ya. Insya Allah ya apa insya Allah tidak? Banyak juga nih pasti tanya tahajud ya, insya Allah. Nanti malam Bapak membangunkan Ibu, ambil air, bangun. Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey, ya dibentangkan bininya lah saja ada. Abang saja. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar. Rupanya menantu yang sholat tahajud di sebelah kamar tadi didengar mertuanya. Bang, suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud di samping. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Diintip mertua lah dari balik pintu, karena pintu ditengoknya renggang, ditengoknya rupanya TV belum mati. Menantu celako. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya yang belum sholat dibukakan pintu hatinya sholat. Sudah habis 5 poin tadi? Apa pula? Belum, udahlah. Yura'unal ma'ud, saling menolong sesama. Banyak orang sekarang kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak ada peduli kepada tetangga. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya sudah pergi ke Makkah bolak-balik. Masalah tetangga tak makan bukan urusan saya. Neraka jahanam tempat kau guys.
Kita mesti peduli kepada tetangga. Habis 60 menit, sekarang menjawab pertanyaan. Nampaknya dari kertasnya lebih lama pula lagi banyaknya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa nanti ke Pekanbaru. Nampaknya hujan udah mulai menetes. Banyak jamaah ini mulai cemas. Cemas kenapa? Lupa menelungkupkan helm. Wah, terlentang helmku tadi. Jangan takut, jangan cemas. Insya Allah diganti Allah dengan helm yang baru. Banyak juga helm lama. Saya punya saudara perempuan, punya harta dari gadis, tak punya anak. Setelah dia meninggal, saya sebagai adik laki-laki, apakah berhak mendapatkan warisan? Kalian anak gadis punya duit, simpan duit, nikah sama laki-laki, mati, maka suamimu dapat 50%. Ibu punya duit 1 miliar, meninggal tak ada anak, suami dapat 50%, 500 juta untuk bapak. Pak, senang apa tidak, Pak? Senang dia, walaupun ibu udah mati. 500 juta, sebelah kanan aja menangis, sebelah kiri, mana yang lain? Tak ada anak, maka suami dapat setengah 500 juta. Yang 500 lagi siapa? Saudara kandung. Ini saudara kandung, ini saudaranya laki-laki. Lizzakari mislu hazil unsayain. Saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan. Habislah harta itu dibagi. Jelas? Jelas. Saudara, intinya saudara kandung dapat harta warisan dari saudara kalau saudara itu tidak punya tak punya anak. Bagaimana cara membagikan jatah yang benar jika kita ingin langsung menyalurkan ke masyarakat? Apa yang mau disalurkan nih? Apakah dengan cara membagikan 100.000 per kakak itu sudah benar? Tolong di kampung saya begitu Pak Ustadz. Yang dibagikan ini apa? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara membagikan? Oh, zakat. Membayar zakat jangan bayar langsung sendiri ke tetangga, ke kawan, ke karyawan, tapi bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Basnas yang akan membayar ke masyarakat. Adapun zakat fitrah bayarkan ke masjid, Amil Zakat yang akan membagi. Jangan bayar sendiri. Tapi kalau saya bayarkan ke masjid, ke Basnas, nanti tetangga saya, karyawan saya, keluarga saya yang selama ini dapat zakat tak dapat lagi, lapor sama dia, tuliskan nama-namanya, laporkan ke Basnas. Basnas, ini saya bayar zakat, tapi bayarkan juga orang-orang yang selama ini saya santuni. Jangan bayar sendiri. Jelas?